Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Dianugraini, NIM 4302020010 dan rekan saya Hurwatul Aini NIM 4302020011. Saya perwakilan dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Sistem Pemerintahan Negara Menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Sistem Pemerintahan Indonesia. Sistem dapat berarti metode, cara yang teratur, atau untuk melakukan sesuatu. Untuk mencapai keteraturan, sistem menghendaki adanya bagian-bagian yang terorganisir, yang bulat sekaligus menyeluruh, guna menjalankan sebuah fungsi. Dengan begitu, sistem pemerintahan dapat diartikan tatanan yang utuh yang terdiri atas beberapa bagian yang bekerja saling menguatkan dan memengaruhi untuk mencapai tujuan serta fungsi pemerintahan. Sistem pemerintahan dengan bagian yang tidak utuh akan merusak atau paling tidak mengurangi fungsi yang dikehendaki. Metodenya, sistem pemerintahan di Indonesia cukup dinamis. Ada beberapa sistem pemerintahan yang pernah diterapkan oleh penguasa Indonesia. Hal ini erat kaitannya dengan rangka melanggengkan kekuasaannya dan sistem politik internal serta suhu politik global. Sistem pemerintahan yang pernah diterapkan di Indonesia adalah pada zaman pemerintahan Soeharto dengan sistem pemerintahan Orba atau Orde Baru yang berlangsung selama 32 tahun. Dikenal sebagai sistem pemerintahan yang otoriter atau tidak pro rakyat. Buktinya, pemberlakuan Eptanas sebagai penentu kelulusan siswa memicu lahirnya pembohongan publik berupa upaya pelulusan siswa dengan cara-cara yang tidak benar. Orba pendidikan telah dijadikan sebagai indikator palsu mengenai keberhasilan pemerintah dalam pembangunan. Perlu diketahui bahwasanya Indonesia merupakan bagian dari sistem politik dunia, di mana sistem politik Indonesia akan berpengaruh pada sistem politik dengan negara-negara tetangga, maupun dalam cakupan yang lebih luas. Struktur kelembagaan atau institusi khas Indonesia akan terus berinteraksi secara dinamis, saling memengaruhi, sehingga melahirkan sistem politik yang hanya dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri. Urgensi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia merupakan suatu negara yang terdiri dari berbagai suku bangsa, budaya, dan agama. Pancasila sebagai pandangan hidup serta ideologi nasional menjadi pemersatu, pengokoh, dan penghubung antar perbedaan tersebut. Sila-sila dalam Pancasila banyak mengandung makna kebersamaan, menjadikannya sebagai suatu ideologi yang sangat sempurna. Jika manusia mengikuti ajaran Pancasila dalam hidupnya, maka ia telah menegakkan ideologi negara dan pandangan hidup bangsa. Sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara yang mengatur kedudukan dan tanggung jawab penyelenggaraan negara, kewenangan, tugas, dan hubungan antar lembaga-lembaga negara seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Undang-Undang Dasar 1945 juga mengatur hak dan kewajiban warga negara. Jadi, sudah jelas bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 memang sangat urgen dalam menentukan sukses dan gagalnya suatu sistem pemerintahan negara. Yang harus kita garisi bawah adalah 1. Pemahaman akan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai penentu suatu sistem pemerintahan negara memang harus dicermati. Yang kedua, kesalahan dalam pemahaman dapat mengakibatkan kerusakan sistem yang menjadikan negara sebagai korban dan kesengsaraan pada rakyatnya.
Sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen. 1. Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. 2. Sistem konstitusi atau hukum dasar Republik Indonesia. 3. Kedudukan presiden setara dengan MPR dan DPR sebagai lembaga tinggi negara. 4. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. 5. Presiden dibantu oleh para menteri. 6. Presiden memiliki kekuasaan tidak terbatas. Dan yang terakhir, negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum berdasarkan Pancasila, bukan berdasarkan kekuasaan.